Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Oke sahabat, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selalu diberikan limpahan rezeki yang barokah, amin ya robbal alamin. Ya, pada perjumpaan kali ini kita akan menguak sejarah mengenai Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Cirebon yang ada di salah satu kota, yaitu di Keraton di Cirebon. Bangunan ini juga dikenal dengan nama Masjid Agung Cirebon, atau ada juga yang bilang Masjid Sunan Gunung Jati, karena Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, tepatnya tahun 1498. Masjid ini juga dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Masjid Pakungwati karena lokasinya berada di Kompleks Keraton Pakungwati, Cikal Bakal Keraton Kesepuhan Cirebon. Diberi nama Sang Cipta Rasa karena masjid ini dibangun sebagai wujud dari rasa dan kepercayaan. Lebih istimewa lagi, Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun hanya dalam waktu semalam oleh Wali Songo bergotong royong bersama masyarakat. Sejarah Masjid Agung Sang Cipta Rasa dilansir dari Kemendikbud, dibangun pada tahun 1498 Masehi oleh Wali Songo atas prakarsa Sunan Gunung Jati. Pembangunannya dipimpin oleh Sunan Kalijaga dengan arsitek Raden Sepat dari Majapahit bersama dengan 200 orang pembantunya dari Demak. Menurut cerita rakyat, pembangunan masjid ini hanya dalam tempo 1 malam. Pada dini hari keesokan harinya telah dipergunakan untuk sholat subuh. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini sedikitnya telah mengalami 5 kali pemugaran. Tahun 1934, pemerintah Hindia Belanda melakukan perbaikan masjid secara keseluruhan. Pada tahun 1960, Pangeran Sulaiman Sulediningrat, Habib Syekh, dan Raden Amartapura memperbaiki atap dan talang. Pada tahun 1972 sampai tahun 74, pemerintah daerah Kota Cirebon memperbaiki serambi depan. Pada tahun 1975-1976, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pemugaran pembangunan inti yang dilanjutkan pada tahun 1976-1978, memugar tiang Sokoguru, tempat wudhu, peturasan, bangunan tengah, samping kiri, dan penggantian atap sirap kayu jati. Purna pugar Masjid Agung Sang Cipta Rasa dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1978. Sahabat, Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki arsitektur yang unik. Ciri khas Masjid Agung Sang Cipta Rasa sebagai peninggalan kerajaan Islam terlihat dari atapnya yang berbentuk limas. Atap limas Masjid Agung Sang Cipta Rasa bersusun 3 dan ukurannya semakin ke atas semakin kecil. Masjid ini juga dikelilingi tembok sebagai dinding pembatas halaman.
Tembok tersebut dihiasi dengan hiasan belah ketupat dan motif berbentuk segi enam. Masjid ini berada dalam lingkungan Keraton Kesepuhan, tepatnya di sebelah barat alun-alun Keraton Kesepuhan. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dikelilingi kutak kosot berhias pada tubuh dan puncaknya serta bagian atasnya terdapat 20 buah lampu. Keluar masuk halaman dapat melalui 6 buah pintu yang berbentuk seperti gapura paduraksa. Pintu gerbang utama terletak di sebelah timur tengah-tengah. Gapura mempunyai 2 daun pintu dengan hiasan candi laras dan di bawahnya hiasan belah ketupat. Nah, sekarang kita memasuki ruang utama Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki ruang utama berukuran 17,80 x 13,30 meter yang terdiri dari 6 ruangan dikelilingi tembok setinggi 3 meter. Tiang utama masjid terdiri dari 30 buah bentuk bulat dengan garis tengah 40 cm berdiri di atas umpak. Ruangan berlantai ubin terakota warna merah ini dikelilingi dinding setinggi 3 meter, namun tidak sampai ke atap yang berfungsi sebagai pembatas dengan serambi. Pada dinding ini terdapat 9 buah pintu dan 44 lubang angin. Ke-9 pintu tersebut melambangkan 9 wali atau wali songo yang ada di Jawa. Pada dinding bagian barat tengah terdapat tonjolan berbentuk bulat sebagai tempat mihrab, tempat sholat imam. Di dalam ruang utama, selain terdapat 30 tiang bulat, juga terdapat mimbar dan 2 maskuroh. Maskuroh adalah merupakan pagar berbentuk palang kayu dan masing-masing dipergunakan untuk tempat sholat Sultan Kesepuhan dan Kanoman. Maskuroh Sultan Kesepuhan terletak di kiri mimbar dengan pintu masuk pada sisi barat. Sedangkan Maskuroh Sultan Kanoman terletak di sebelah barat dan pintu masuknya di bagian timur. Ya, sedangkan yang ini, sahabat, ini adalah 2 buah kolam yang dahulu dipergunakan untuk wudhu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dahulu jamaah ini wudhunya di sini, sahabat. Ini berada di sebelah kanan ruang utama masjid, ya, atau berada di serambi masjid sebelah kanan. Ya, sahabat, mengenai kisah dari Masjid Sang Cipta Rasa, ada beberapa kisah yang mungkin sahabat pernah mendengar cerita tentang Menjangan Wulung. Ya, kisah legenda tentang Menjangan Wulung yang tersirat di dalam bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon ini, konon inilah merupakan cikal bakal awal mulanya terjadi sebuah tradisi yang bernama Adan Pitu dan ketidakadaannya momolo atau kubah Masjid Sang Cipta Rasa. Ya, sahabat, seperti yang kita lihat di sini, Masjid Sang Cipta Rasa ini tidak memiliki momolo, dan mengenai kisah dari Menjangan Wulung inilah awal mula terjadinya Masjid Sang Cipta Rasa ini tidak memiliki momolo atau tidak memiliki kubah.
Mengenai tradisi adzan pitu di Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini, untuk membuktikan silakan sahabat berkunjung ke Masjid Sang Cipta Rasa pada hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat pada waktu hendak sebelum khotib naik mimbar, adzan pitu ini dilakukan oleh 7 muadzin. Jadi 7 muadzin ini berbarengan sekaligus mengumandangkan adzan. Itulah yang disebut adzan pitu, sebuah tradisi di Masjid Sang Cipta Rasa yang sampai saat ini masih berlangsung. Nah, sedangkan mengenai memolo atau kubah Masjid Sang Cipta Rasa yang sampai saat ini tidak ada, konon diceritakan di dalam legenda cerita Menjangan Wulung, katanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini memolonya pindah ke Masjid Agung Banten, karena ketika terjadi dilakukan adzan pitu, konon ledakan di atap Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini sampai menerbangkan memolok masjid atau kubah Masjid Sang Cipta Rasa sampai di Masjid Agung Banten. Itu sahabat. Ya, itulah sekilas mengenai kisah unik tentang Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Silahkan untuk kisah tentang Menjangan Wulung sudah diupload di video Kang Odoy. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan sahabat untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Apabila terdapat perbedaan pendapat, silahkan untuk melengkapi kekurangan Kang Odoy, cantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.